Sekelompok kecil berkumpul di bawah pohon, berbagi potongan daging dengan tangan mereka. Seseorang tertawa. Seseorang berdebat pelan. Tidak ada yang terasa terburu-buru di sini, dan tidak ada yang terasa terencana. Ini adalah hari biasa bagi suku Hadzabe di Tanzania. Tidak ada desa, tidak ada rumah tetap, tidak ada kalender untuk diikuti. Ketika makanan habis, mereka pindah. Ketika hewan menghilang, mereka mencari di tempat lain. Tanah yang memutuskan apa yang terjadi selanjutnya, bukan jadwal atau janji. Para pria pergi berburu dengan busur yang mereka buat sendiri. Para wanita berjalan ke semak-semak untuk mengumpulkan akar, buah beri, dan madu. Gerakan-gerakan itu tenang, akrab, tidak terburu-buru. Tidak ada yang bertanya apa yang akan terjadi besok, karena besok bukanlah sesuatu yang mereka khawatirkan. Ini bukan pertunjukan masa lalu. Ini hanyalah cara hidup bekerja di sini setiap hari. Perburuan dimulai tanpa pemberitahuan. Perburuan tidak dimulai dengan pengumuman atau diskusi. Itu dimulai dengan tenang ketika seorang pria meraih busurnya. Yang lain memeriksa anak panah yang tergeletak longgar di tangannya. Dan hampir tanpa menyadarinya, kelompok itu sudah bergerak masuk ke semak-semak. Langkah mereka ringan, hampir santai. Namun setiap gerakan membawa pengalaman bertahun-tahun yang dipelajari bukan melalui instruksi, tetapi melalui pengulangan dan kegagalan. Tidak ada kepastian yang memandu perburuan, dan ketidakpastian itu membentuk segalanya. Tidak ada yang tahu apakah makanan akan ditemukan hari ini, dan tidak ada persediaan yang menunggu di belakang mereka. Hanya jejak samar yang tercetak di tanah kering, ranting yang patah, dan keheningan tiba-tiba burung-burung yang terbang dari tanah yang menawarkan petunjuk. Berjam-jam bisa berlalu seperti ini, dan tidak ada yang menunjukkan frustrasi karena kelaparan di sini akrab, tidak mengkhawatirkan, hanya kondisi lain dari tanah. Ketika mangsa akhirnya muncul, tidak ada teriakan, tidak ada pengejaran dramatis, hanya pengetatan fokus sesaat, napas tertahan, dan anak panah dilepaskan dengan presisi tenang. Terkadang meleset, terkadang mengenai sasaran, dan ketika gagal, responsnya sama. Mereka terus berjalan. Menghabiskan waktu bersama Hadzabe menjadi jelas bahwa berburu bukanlah tentang kontrol atau kesuksesan, tetapi tentang menerima apapun yang diputuskan tanah untuk diberikan dan belajar hidup nyaman di dalam ketidakpastian itu. Pekerjaan tenang yang menjaga semua orang tetap hidup. Sementara para pemburu menghilang ke semak-semak, ritme lain terungkap lebih dekat ke tempat kelompok terakhir beristirahat, lebih lambat, lebih tenang, tetapi tidak kalah penting. Para wanita bergerak melalui rumput kering dengan tongkat penggali yang halus karena bertahun-tahun digunakan, berhenti hanya ketika tanah terasa tepat di bawah kaki mereka. Ketika ingatan memberitahu mereka bahwa makanan mungkin bersembunyi di bawah permukaan. Tidak ada peta untuk pekerjaan ini, hanya pengetahuan yang diturunkan melalui pengamatan dan kebiasaan. Pemahaman tentang musim, tanah, dan tumbuhan yang tidak bisa terburu-buru. Akar ditarik dari bumi, dibersihkan, dan disisihkan tanpa upacara. Buah beri dicicipi dengan hati-hati, beberapa dimakan segera. Yang lain diabaikan tanpa penjelasan, karena mengetahui apa yang tidak boleh dimakan sama pentingnya dengan mengetahui apa yang akan membuat Anda tetap hidup. Pekerjaan ini tidak terlihat dramatis, dan itulah mengapa sering disalahpahami. Tidak ada rasa urgensi, tidak ada perjuangan yang terlihat, namun pengumpulan yang stabil ini menyediakan makanan paling andal sepanjang hari. Perbedaan antara kelaparan dan kelangsungan hidup ketika berburu tidak membawa apa-apa kembali. Saat para wanita berjalan, mereka berbicara, mereka tertawa, terkadang mereka terdiam lama, sepenuhnya nyaman dengan laju tanah. Tidak ada yang dikumpulkan secara berlebihan, tidak ada yang disimpan untuk nanti, karena besok
adalah milik besok. Di sini, kelangsungan hidup tidak datang dari kekuatan atau kecepatan saja, tetapi dari kesabaran, ingatan, dan kepercayaan yang tenang bahwa tanah akan menawarkan cukup, tidak lebih dari yang dibutuhkan. Ketika makanan muncul, itu milik semua orang. Ketika makanan akhirnya terkumpul, tidak ada momen pengumuman, tidak ada sinyal yang mengatakan sudah waktunya makan. Itu hanya terjadi ketika orang-orang berkumpul secara alami, duduk berdekatan, tangan meraih tanpa ragu. Daging disobek dan diedarkan, akar dibagikan tanpa dihitung, dan apapun yang ada pada saat itu dibagi, sampai tidak ada yang tersisa. Tidak ada rasa kepemilikan di sini, tidak ada yang menjaga porsi, tidak ada yang makan lebih banyak karena mereka lebih kuat atau lebih cepat. Bahkan, pemburu yang melakukan pembunuhan tidak mengklaim lebih dari orang lain karena makanan, begitu ada, tidak lagi bersifat pribadi. Cara berbagi ini tidak dibahas atau dipaksakan, itu hanya dipahami, dipelajari sejak dini, dan tidak pernah dipertanyakan. Yang mencolok bukanlah apa yang mereka makan, tetapi apa yang tidak mereka lakukan. Tidak ada yang disimpan, tidak ada tumpukan yang disembunyikan, tidak ada yang mempersiapkan makanan di masa depan yang mungkin tidak pernah datang. Ketika makanan habis, itu habis, dan hari berlanjut tanpa kecemasan atau penyesalan. Di dunia yang dibangun di atas penyimpanan, tabungan, dan akumulasi, cara hidup ini terasa hampir sembrono. Namun di sini, ia menciptakan ketenangan yang aneh. Kelaparan mungkin kembali besok, tetapi begitu juga tanah, dan keyakinan itu lebih kuat daripada wadah atau kunci apapun. Menyaksikan momen ini menjadi jelas bahwa kelangsungan hidup di sini bukanlah tentang merencanakan ke depan, tetapi tentang mempercayai masa kini dan saling mempercayai cukup untuk melepaskan kendali. Tempat untuk beristirahat, bukan tempat untuk tinggal. Tidak ada garis yang jelas antara rumah dan jalan di sini, karena Hadzabe tidak berpikir dalam hal menetap, hanya berhenti sebentar. Tempat berlindung sederhana, terkadang tidak lebih dari cabang-cabang yang disandarkan bersama. Terkadang hanya tanah terbuka di bawah pohon yang dikenal. Dipilih bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk apa yang dapat ditawarkan tanah di dekatnya. Tidak ada yang dibangun untuk bertahan lama, dan itu disengaja. Ketika makanan menjadi langka, ketika air mengering, atau ketika hewan berpindah, kam bubar setenang saat terbentuk, hampir tidak meninggalkan jejak bahwa ada orang di sana. Tidak ada dinding untuk dipertahankan. Tidak ada atap untuk diperbaiki. Tidak ada keterikatan yang akan membuat pergi menjadi sulit. Gerakan konstan ini membentuk cara hidup terasa. Tidak ada rasa kehilangan ketika suatu tempat ditinggalkan, karena tidak ada yang pernah dimiliki sejak awal. Tanah bukanlah sesuatu untuk diklaim, hanya sesuatu untuk dilewati, digunakan sebentar, dan kemudian dilepaskan. Dari luar, cara hidup ini bisa terlihat tidak stabil, bahkan rapuh, tetapi di dalamnya ada semacam kebebasan yang datang dari mengetahui tidak ada yang mengikat Anda. Tubuh belajar bepergian ringan, pikiran belajar melepaskan, dan gagasan tentang keabadian perlahan memudar. Di sini, kelangsungan hidup tidak bergantung pada membangun sesuatu yang lebih kuat, tetapi pada mengetahui kapan harus tinggal dan kapan saatnya untuk pindah tanpa menoleh ke belakang. Waktu tanpa jam, hari tanpa nama. Waktu di sini tidak datang dalam jam atau menit, dan tidak ada yang memeriksanya dengan perangkat yang tergantung di pergelangan tangan. Hadzabe tidak bangun karena sudah jam tertentu, dan mereka tidak berhenti karena hari seharusnya sudah berakhir. Semuanya terjadi ketika terasa tepat, ketika tubuh mengatakan sudah waktunya untuk bergerak, beristirahat, atau mencari lagi. Tidak ada hari yang dinamai, tidak ada rutinitas tetap yang diulang karena jadwal menuntutnya. Beberapa pagi lambat dan tenang,
Yang lain dimulai dengan gerakan tiba-tiba, sepenuhnya tergantung pada apa yang ditawarkan tanah dan apa yang dibutuhkan kelompok pada saat itu. Ketiadaan jam menghilangkan tekanan untuk terburu-buru, dan tanpa tekanan itu, tindakan menjadi disengaja daripada efisien. Yang terasa paling asing bukanlah kurangnya perencanaan, tetapi kurangnya kecemasan tentang hal itu. Tidak ada yang terburu-buru untuk memanfaatkan hari sebaik-baiknya, karena tidak ada gagasan tentang membuang-buang waktu. Jeda panjang di bawah pohon tidak dianggap tidak produktif, dan keheningan bukanlah sesuatu yang perlu diisi. Ritme ini membentuk kembali cara orang berhubungan satu sama lain. Percakapan meregang atau memudar secara alami, pekerjaan menyatu dengan istirahat, dan tidak ada yang mengukur nilai mereka dari seberapa banyak yang telah dicapai. Di dunia ini, waktu bukanlah sesuatu untuk dikelola atau dikendalikan, itu hanyalah sesuatu untuk dilalui, perlahan, sabar, dan tanpa perlawanan, dibawa oleh rasa lapar, cuaca, dan logika kelangsungan hidup yang tenang. Bahasa suara, tawa, dan keheningan panjang. Percakapan di antara suku Hadzabe tidak mengikuti ritme yang biasa digunakan kebanyakan orang, karena kata-kata hanyalah satu bagian dari bagaimana makna bergerak di antara mereka. Bahasa mereka membawa bunyi klik yang tajam dan suara lembut yang tampaknya naik turun dengan emosi daripada struktur, dan bagi orang luar rasanya hampir musikal, bahkan ketika topiknya biasa saja. Yang menonjol adalah betapa sedikitnya bicara yang sebenarnya diperlukan. Banyak hal dikomunikasikan melalui isyarat, pandangan sekilas, atau pemahaman bersama yang dibangun selama bertahun-tahun hidup berdekatan. Keheningan panjang adalah hal biasa dan sepenuhnya nyaman, tidak canggung atau berat, hanya bagian dari aliran alami kebersamaan tanpa perlu penjelasan terus-menerus. Tawa sering muncul tanpa peringatan. Terkadang dipicu oleh kesalahan kecil, terkadang oleh cerita yang belum selesai, terkadang tanpa alasan yang jelas sama sekali. Tawa menyebar dengan mudah, berpindah dari satu orang ke orang lain, lalu memudar secepat itu, meninggalkan ketenangan yang terasa didapat daripada dipaksakan. Argumen memang ada, tetapi jarang berlarut-larut. Ketidaksepakatan singkat, langsung, dan cepat dilepaskan, karena mempertahankan ketegangan tidak ada gunanya dalam hidup di mana kerjasama lebih penting daripada menjadi benar. Dengan cara ini, komunikasi bukan tentang menegaskan identitas atau pendapat, tetapi tentang menjaga keseimbangan dalam kelompok. Kata-kata digunakan saat dibutuhkan, keheningan saat itu cukup, dan di antara keduanya, hidup terus berjalan lancar, dibawa oleh keakraban, pengalaman bersama, dan kesepakatan tak terucapkan untuk menjaga segala sesuatunya tetap sederhana. Apakah mereka bahagia, atau itu pertanyaan yang salah? Dari luar, mudah tergoda untuk melabeli kehidupan ini sebagai bebas atau rapuh, bahagia atau keras, tetapi menghabiskan waktu di sini perlahan membuat kategori-kategori itu terasa tidak memadai. Suku Hadzabe tidak berbicara tentang kebahagiaan sebagai tujuan, dan mereka tidak menggambarkan hidup mereka sebagai sesuatu yang harus dievaluasi atau dibandingkan. Yang ada justru adalah keseimbangan emosional yang stabil, dibentuk oleh ekspektasi rendah dan keakraban mendalam dengan ketidakpastian. Ada hari-hari sulit, hari-hari ketika berburu gagal dan makanan langka, hari-hari ketika panas dan kelelahan menekan tubuh dengan berat. Tetapi frustrasi tampaknya tidak berlarut-larut seperti yang sering terjadi di tempat lain. Tidak ada perasaan tertinggal, tidak ada ketakutan akan kehilangan, karena tidak ada yang dibayangkan di luar apa yang segera hadir. Yang terasa mencolok adalah tidak adanya kebisingan mental yang konstan. Tanpa utang, tenggat waktu, atau ambisi jangka panjang, emosi naik dan turun dengan cepat,
bereaksi terhadap kondisi nyata daripada kekhawatiran abstrak. Kegembiraan muncul dalam momen-momen kecil, perburuan yang berhasil, tawa bersama, perut kenyang, lalu memudar secara alami tanpa dikejar atau dipertahankan. Ini tidak berarti hidup di sini lebih mudah, hanya saja lebih sederhana dalam cara yang jarang diizinkan oleh kehidupan modern. Stres memang ada, tetapi terikat pada kelangsungan hidup, bukan pada perbandingan atau ekspektasi. Melihat ini, pertanyaan bergeser secara diam-diam dari apakah mereka bahagia, menjadi apakah kehidupan modern telah mempersulit kebahagiaan hingga tidak dapat dikenali, dan apakah sesuatu yang esensial hilang di sepanjang jalan tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dunia luar mulai meninggalkan jejak. Perubahan tidak datang sekaligus dan tidak mengumumkan dirinya sebagai ancaman. Ia datang dengan tenang, hampir sopan, melalui benda-benda asing dan jalur baru yang membelah tanah. Sebuah jalan muncul di tempat yang dulunya hanya rumput dan debu. Pengunjung datang dengan kamera dan pertanyaan, dan tiba-tiba dunia luar terasa lebih dekat dari sebelumnya. Uang masuk dalam jumlah kecil, ditukar dengan foto, demonstrasi singkat, momen-momen rasa ingin tahu yang menghilang secepat kemunculannya. Awalnya, itu tampak tidak berbahaya, bahkan berguna. Cara mudah untuk mendapatkan alat atau persediaan yang dulunya tidak mungkin diakses. Namun perlahan, ekspektasi mulai bergeser. Gagasan untuk menampilkan hidup daripada sekadar menjalaninya mulai terbentuk. Tanah yang dulunya tidak dimiliki, siapapun menjadi diukur, dibagi, dan diklaim. Area berburu menyusut, sumber air dibatasi, dan pergerakan yang dulunya hanya dipandu oleh insting dan musim, kini bersentuhan dengan batas-batas tak terlihat yang ditarik oleh orang lain. Tidak ada yang dramatis terjadi dalam satu momen, namun semuanya terasa sedikit lebih rapuh dari sebelumnya. Yang membuat transisi ini meresahkan adalah betapa biasa kelihatannya. Tidak ada konflik, tidak ada musuh yang jelas, hanya tekanan stabil dari dunia yang percaya bahwa kemajuan selalu merupakan peningkatan. Di sini, kelangsungan hidup tidak lagi hanya tentang membaca tanah, tetapi tentang menavigasi masa depan, di mana tetap sama menjadi lebih sulit daripada berubah, bahkan bagi mereka yang tidak pernah meminta untuk menjadi bagian darinya. Cara hidup yang bisa hilang tanpa suara. Yang mengancam suku Hadzabe bukanlah bencana mendadak, melainkan penyempitan pilihan secara bertahap. Ketika tanah menjadi terbatas dan jalur tradisional terputus, kebebasan bergerak, berburu, dan mengumpulkan perlahan terkikis, bukan melalui paksaan, tetapi melalui kurangnya ruang. Setiap pembatasan terasa kecil secara terpisah, namun bersama-sama mereka membentuk kembali apa arti kelangsungan hidup itu sendiri. Anak-anak tumbuh besar melihat dua dunia sekaligus. Satu berakar pada insting dan tanah, yang lain menawarkan sekolah, pakaian, dan janji stabilitas yang datang dengan biaya tersembunyi. Beberapa pergi, beberapa kembali, dan beberapa tetap terjebak di antaranya tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari salah satu cara hidup. Pengetahuan yang dulunya berpindah dengan mudah dari satu generasi ke generasi berikutnya kini bersaing dengan alternatif yang menuntut waktu, perhatian, dan adaptasi. Tidak ada momen yang jelas ketika sebuah budaya menghilang. Ia memudar melalui penyesuaian, kompromi, dan keputusan diam-diam yang dibuat karena alasan praktis. Busur diganti dengan sesuatu yang lebih mudah. Perjalanan mengumpulkan menjadi lebih singkat. Sebuah camp tinggal di satu tempat sedikit lebih lama dari sebelumnya. Yang membuat kehilangan ini sulit dilihat adalah bahwa tidak ada yang terlihat dramatis. Hidup terus berjalan, orang-orang beradaptasi, dan kelangsungan hidup berlanjut hanya dalam bentuk yang berbeda. Namun, dengan setiap perubahan kecil, sesuatu yang kuno semakin tergelincir ke dalam ingatan, bukan karena gagal,
tetapi karena dunia di sekitarnya tidak lagi menyisakan cukup ruang baginya untuk tetap ada tanpa berubah. Saat hari memudar, camp menjadi lebih sunyi, bukan karena ada yang memutuskan demikian, tetapi karena tanah itu sendiri tampaknya melambat. Api menyala lebih rendah, bayangan membentang di tanah, dan suara-suara gerakan melunak menjadi pola-pola akrab yang tidak memerlukan perhatian. Tidak ada yang menandai momen ini sebagai akhir, namun terasa lengkap, seolah-olah hari telah menutup dirinya secara alami. Beranjak dari cara hidup Hadzabe, yang tersisa bukanlah satu gambar, melainkan sebuah perasaan. Rasa tanpa beban hidup, tanpa berlebihan, tanpa urgensi, tanpa tekanan konstan untuk menjadi sesuatu yang lain. Ini bukan kehidupan yang membeku di masa lalu, dan ini bukan pelajaran yang menunggu untuk diajarkan. Ini hanyalah salah satu jawaban yang mungkin untuk pertanyaan tentang bagaimana manusia dapat eksis di dunia. Suku Hadzabe mengingatkan kita bahwa kelangsungan hidup tidak selalu membutuhkan kendali, akumulasi, atau rencana jangka panjang. Terkadang itu datang dari mengetahui kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, dan kapan harus menerima apa yang ditawarkan tanah tanpa menuntut lebih. Ketika jalan-jalan modern terus membentang keluar dan pilihan-pilihan menyempit secara diam-diam di sekitar mereka, cara hidup mereka menjadi lebih mudah diabaikan dan lebih sulit dilupakan setelah benar-benar terlihat. Setelah Anda mengenal tempat ini, Anda tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan tanpa kepemilikan, tanpa jadwal, dan tanpa jaminan? Bisakah itu masih ada di dunia saat ini? Jika Anda menikmati perjalanan ini, tekan tombol suka, berlangganan, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini dengan seseorang yang menyukai sejarah, kemanusiaan, dan tempat-tempat menarik.